Lagi viral video dari Uya Kuya yang kemarin digerebek teman-teman ketika membuat konten di Los Angeles. Dia berniat ingin membuat video di daerah Los Angeles yang sedang kebakaran dan ramai diperbincangkan karena beredar juga video AI dan video-video hoax yang bertebaran di media sosial. Akhirnya Uya Kuya dan keluarganya datang ke tempat itu, ke area perkomplekan yang kebakaran. Dan ketika dia membuat video, dia ditegur oleh pemilik rumah. Katanya tidak punya empati, teman-teman. Dan sebelum itu sebenarnya saya ada dua pembahasan, yang dimana pembahasan ini tentang Mang Udin. Mang Udin ini Prabu Siliwangi. karena saya ingin membahasnya langsung dengan Syekh Ahmed Al-Misri, saya sudah beberapa hari nahan untuk tidak membahas si Udin ini. Kalian tunggu video podcast saya dengan Syekh Ahmed mengenai pembahasan Udin ini nanti. Kita kembali lagi pada pembahasan yang dimana Uya Kuya dihujat oleh netizen karena membuat video lalu ditegur oleh pemilik properti yang dimana dia berniat untuk membuat video di depan propertinya. Simak dulu video ini. I love how people are taking pictures like if they were really affected, and like seriously, this is ridiculous. They have no respect for our loss at all. Do they not understand that we lost our home? They don't understand any of what we're going through. It's so sad that people try to monetize off of our pain and they don't understand it. Who are you guys? Who are you guys? Who are you guys? No, who are you guys? From Indonesia. And We have a family in here. Yeah, our family. yeah, so this is my property. Got it. Can you guys like, I'm sorry, this is ridiculous. Okay. No worries. Thank you. Sorry about that. Nah, di situ terlihat jelas ya teman-teman, di mana Uya Kuya ini berniat untuk memberikan klarifikasi. Berseling beberapa hari, berseling beberapa jam dari viralnya video itu, Uya Kuya memberikan klarifikasi. Yang dimana di klarifikasinya, Uya Kuya memberikan penjelasan bahwa iya, memang betul itu adalah dia dan keluarganya yang sedang ingin memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi di sana. Namun malah dikata tidak memiliki empati oleh pemilik properti. Padahal teman-teman, kalau kita menyaksikan yang membuat konten bukan cuma Uya Kuya, bukan cuma Uya Kuya sendiri, yang dimana di situ membuat penjelasan tentang realnya atau fakesnya terjadi kebakaran itu. Ada beberapa konten kreator juga, tapi jarang di antara mereka yang ditegur. Saya tidak tahu mekanismenya bagaimana, padahal di dalam klarifikasi Uya Kuya, dia sudah memberikan penjelasan teman-teman, bahwa dia sudah meminta izin kepada aparat setempat yang kebetulan menjaga di area itu. Menjaga katanya. Setelah mendapatkan izin dan tidak boleh masuk ke properti orang, hanya membuat video di sidewalk saja, di tepi jalan begitu. Meskipun sudah memberikan klarifikasi yang sedemikian rupa, di klarifikasi itu saya jelas arahnya mau kemana, bahwa Uya Kuya di situ ingin membela dirinya dengan narasi yang kalau dia sudah memiliki izin, kalau dia sebenarnya menuruti permintaan dari wartawan di Indonesia atau kawan-kawan media di Indonesia untuk memberitakan fenomena tersebut. Namun pada faktanya netizen Indonesia masa bodoh teman-teman. Ini kebiasaan netizen Indonesia masa bodoh dengan klarifikasi orang. Meskipun di situ Uya Kuya salah, tetapi ada sisi yang dimana Uya Kuya juga memberitakan kebenaran. Yang dimana di video sebelumnya Uya Kuya memberikan video pemberitaan tentang betapa hebatnya kebakaran itu dan menjelaskan juga antara video AI, video fake, video hoax yang bertebaran di media sosial tentang kebakaran. Ada yang real, ada yang fake. Dan saking banyaknya permintaan untuk meliput kejadian yang real gitu ya, Uya Kuya malah mendapatkan hujatan seperti ini. Saya di sini bukan ingin membela si Uya Kuya ya teman-teman, karena di sini saya melihat beberapa komentar dari netizen kita, ya netizen kita ini yang maha benar ya. Karena ketika mereka komentar, ya kita bisa saksikan sendiri. Coba sekarang kita simak seperti apa klarifikasi dari Uya terkait fenomena itu, dan kita juga lihat seperti apa keganasan netizen ketika mendengar klarifikasi dari Uya Kuya. Klarifikasi Uya Kuya, ya. Mohon maaf atas kegaduhan dan kesalahan saya ini. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita. Orangnya sudah ngaku salah, orangnya sudah minta maaf dan memberikan penjelasan bagaimana kronologinya itu bisa terjadi. Ya betul, itu kejadiannya di Altadena. Waktu itu kita lagi buat video yang diminta sama teman-teman wartawan Indo yang mau lihat kejadian real di sana, berhubung banyak video hoax dan AI tentang kebakaran AI itu. Kebakaran AI
AI tentang kebakaran AI. Ya gak apa-apa lah. Itu lokasi gak jauh dari rumah salah satu WNI yang juga terbakar. Bukan cuma rumah warga WNI ya teman-teman, tetapi ada salah satu masjid. Ada salah satu masjid di LA habis ludes terbakar teman-teman. Dan beserta 9 tempat ibadah lainnya. Nah inilah kenapa kemarin saya menyayangkan kepada netizen yang bergembira ria atas terjadinya kebakaran di LA itu. Seolah-olah itu adalah hukuman kepada orang zolim semua. No teman-teman. Di LA sana, saudara-saudara muslim kita juga banyak. Tempat-tempat ibadah di situ, masjid ada teman-teman. Orang-orang muslim ada. Orang-orang kafir pun yang pro kepada Palestina banyak teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu berbahagia di atas bencana alam ini, lalu mendikte kuasa Allah. Itu azab, itu azab. No teman-teman. Yang tahu itu azab atau tidaknya ya Allah. Lanjut dulu. Di situ banyak polisi, FBI dan National Guard. Dan kita bersama puluhan orang lainnya yang juga mengambil video di jalan sana dipersilahkan mengambil gambar selama itu di public space, sidewalk, pinggir jalan dan tidak masuk properti orang. Ya, berarti di sini Uya Kuya sudah memenuhi prosedur. Yang dimana hanya membuat video di pinggir jalan saja teman-teman, atau di sidewalk juga. Tetapi apa oleh netizen? Dihujat tetap. Dan kita lakukan di sidewalk pinggir jalan sesuai arahan aparat. Saat kita ditegur oleh yang mengaku pemilik rumah, kita langsung menstop rekaman dan menghapusnya. Ya, makanya saya tidak tahu seperti apa hasil kontennya. Tiba-tiba hanya viral video yang dimana Uya Kuya ditegur oleh pemilik properti tersebut. Dan tidak tahu seperti apa video aslinya. Lanjut dulu. Dan kejadian itu sudah beberapa lama sebelum video viral. Oh, berarti sudah lama. Lama bagaimana? Beberapa hari mungkin. Kita sama sekali tidak mengupload video itu di TikTok, Reels, dan YouTube kita. Karena kita buat video itu request dari teman-teman wartawan dan media di Indonesia. Setelah itu, video di depan rumah orang yang mengaku pemilik rumah itu juga langsung kita delete. Dan kita sudah minta maaf juga pada yang bersangkutan. Karena sebelumnya orang tersebut tidak ada di sana dan kita juga gak tahu kalau dia pemilik rumah sebelum dia menegur kita. Jadi intinya di sini adalah ya miskomunikasi antara pemilik rumah. Harusnya Uya Kuya juga izin kepada pemilik rumah. Izin kepada pemilik rumah untuk membuat video di situ. Untuk memberikan penjelasan kepada netizen. Sebelum membuat video, selain izin kepada aparat, izin juga kepada pemilik propertinya. Bagaimana kalau saya membuat video di sini, apakah boleh? Untuk alasannya dijelaskan. Permintaan dari wartawan Indonesia, permintaan dari netizen Indonesia untuk memberitakan bahwa ada video fake dan real di sana. Jadi apa? Tidak ada kejadian fenomena viral seperti ini. Namun teman-teman, kita juga bisa saksikan bahwa alasannya menurut saya ada kejanggalan. Dan yang aneh juga, di penjelasan ini, Uya Kuya tidak tahu kalau kejadian itu direkam oleh pemilik properti. Kita juga sama sekali tidak tahu kalau dia juga memvideokan kita dan kita baru tahu setelah dia upload dengan video yang dipotong dan tidak ada lanjutannya. Kok bisa tidak tahu? Wong jelas di situ merekam, direkam dengan HP dan ada bayangannya, sangat jelas divideokan begini, tapi sampai-sampai Uya Kuya tidak tahu kalau itu direkam. Apa tidak janggal? Ketika saya melihat komentar-komentar dari netizen yang tetap pedas mengomentari Uya Kuya, SDM rendah dan lain sebagainya, saya malah mewajarkan. Karena ada penjelasan dari klarifikasi Uya Kuya yang juga sontoloyo. Maaf, sontoloyo itu maksudnya lucu ya. Sontoloyo itu lucu. Saya sering mengucapkan kalimat sontoloyo ketika melihat kejadian-kejadian konyol. Uya Kuya berusaha untuk mengklarifikasi, tapi klarifikasinya kurang tepat sasaran. Yang dimana ada penjelasan-penjelasan yang kurang masuk akal, penjelasan-penjelasan yang tidak logis, namun tetap dilogis-logiskan. Kalau menurut saya pribadi, apabila kita melihat beberapa komentar dari netizen, dan netizen memberikan reaksi yang begitu menggebu-gebu untuk menghujat Uya Kuya, ada alasan di situ. Udah ngaku saja kalau kalian itu salah. Ada juga komentar seperti itu. Karena apa? Penjelasan klarifikasinya konyol, seperti konyol gitu ya. Coba kita lihat ya beberapa komentar netizen. Giljing, siapa Giljing nih? Bikin malu aja lu bang. King Uya Kuya. Oh, King Uya Kuya. Oh, di sini King Uya Kuya ya. Nama akunnya King Uya Kuya ternyata. Gak usah membela diri. Intinya lo salah gitu aja. Ya. Uang pajak kita dipakai untuk bayar anggota DPR macam ini. Dewan Perwakilan Rakyat Los Angeles. Inilah netizen ya. Berilmu belum tentu beradab. Terlalu gila konten, heran. Udah tahu berkunjung jadi wisatawan serba apa-apa direkam.
Tolong klarifikasi juga anggota DPR, masa reses boleh ya jalan-jalan ke luar negeri dan bikin konten. Dan uang reses yang dari pajak rakyat apa juga tetap diambil selama reses tapi tidak mengunjungi dapilnya. Nah, boleh ini, boleh nih ya. Ya Allah, jadi DPR ternyata. Lagian pangkat Anda kan anggota DPR, Bang, bukan wartawan. Gimana? Ya Allah. Akibat semua hal dikontenin, Dewan Perwakilan Rakyat bagian Kabupaten Los Angeles. Kabupaten Los Angeles. Ya, beginilah netizen ya, teman-teman. Ketika melihat fenomena yang tidak logis, fenomena yang konyol, ya mereka akan bereaksi, teman-teman. Mereka akan bereaksi. Apalagi penjelasan Uya Kuya yang semakin tidak jelas. Yang semakin tidak jelas ketika dia menjelaskan, kami tidak tahu kalau kejadian itu di video katanya. Padahal jelas si ibu-ibu itu yang menegur Uya Kuya, ada bayangannya di bawah. Lagi begini. Ya, kok bisa tidak tahu kalau lagi direkam gitu. Aduh, kesondoloyuan lah teman-teman. Jadi begini teman-teman, meskipun di Amerika itu ada orang yang membuat konten juga, tapi konten mereka untuk menjelaskan tentang AI yang beredar, memvideokan ketika fenomena kebakaran. Setelah selesai kebakaran, mungkin ada juga beberapa yang saya reaction orang di situ juga. This is my property, katanya begitu. This is my home. Ada yang bilang seperti itu. Mereka menjelaskan. Sehingga apa? Ya mereka memang punya hak atas itu. Dan juga memang ada video yang beredar melalui drone. Makanya di sini Uya Kuya juga ingin membuat konten. Ya, saya juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan netizen atas hujatan kepada Uya Kuya ini, karena dia juga sebagai anggota DPR katanya, tetapi ada di Amerika dan bla bla bla, sehingga viral seperti ini. Ya, semoga ini menjadi pembelajaran lah. Lanjutkan netizen, tapi ingat, jangan hanya sekedar menghujat, tapi berikan edukasi. Kalian sebagai netizen yang dimana komentar kalian dibaca oleh umat, dan pastikan komentar kalian itu mencerdaskan, bukan hanya bernarasi hujatan semata. Begitu dari saya. Dan untuk Uya Kuya, lain kali nggak perlu nuruti netizen ya, nggak perlu nuruti wartawan, biar wartawan yang terjun langsung ke sana ya. Anda tuh bukan wartawan, Anda itu hanya artis dan yang sekarang kebetulan jadi DPR begitu, kebetulan tahu bagaimana nggak tahu lah, pokoknya Anda itu bukan wartawan, biarkan wartawan saja yang turun, punya budget mereka untuk datang ke Amerika gitu saja.